Selamat datang untuk mata kuliah Jaringan Komputer D3 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom. Topik kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang routing dinamis. Seperti sudah kita ketahui, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang static routing. Apa itu routing? Kita ulang kembali. Routing merupakan digunakan untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah alat dan mengirimkan melalui network ke alat yang di sebuah network yang berbeda. Artinya kita dapat mengirimkan sebuah data dari jaringan yang berbeda ke jaringan yang lain. Routing biasanya melekat pada sebuah router. Apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah routing? Hal-hal yang harus diketahui, yang pertama adalah alamat dari tujuan itu sendiri. Router-router tersebut harus memiliki tetangga atau neighbornya. Router tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan network remote, dan router mampu melakukan rute terbaik atau the best path-nya. Routing dinamis merupakan memiliki kemampuan di mana rute ditentukan oleh rute tujuan. Jalur dapat berubah tergantung pada kondisi yang ada. Adaptasi ini dimaksudkan agar memungkinkan sebanyak mungkin rute yang ada agar tetap valid. Artinya, jaringan tujuan tetap dapat dituju sesuai dengan perubahan yang ada. Kita biasanya menggunakan sistem transportasi untuk memperlihatkan routing dinamis. Contoh, jika sebuah stasiun kereta api ditutup, maka penumpang dapat pindah di stasiun yang lain dan menggunakan metode transport yang lain, seperti naik bis, naik pesawat, dan lain sebagainya, untuk mencapai sebuah tujuan. Ada beberapa contoh protokol yang digunakan untuk teknik jaringan ini. Contohnya adalah routing protokol RIP, OSPF, ISIS, EIGRP. Sistem yang tidak dapat diimplementasikan routing adaptif biasanya akan menggunakan konsep yang disebut dengan static routing, di mana rute jaringan didefinisikan dengan jalur yang tetap, artinya dia tidak akan berubah. Akibatnya perubahan karena ada node yang hilang atau lepas dari sambungan ini tidak akan bisa diatasi lagi. Hal ini berarti bahwa segala traffic yang ingin dilakukan ke jalur yang bermasalah harus menunggu sampai kerusakan diperbaiki sebelum dapat meneruskan perjalanan, atau menyerah belum dapat meneruskan perjalanan. Akan tetapi akan ada perbedaan keuntungan antara static routing dengan dynamic routing. Oke, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait mengenai apa itu dynamic routing, klasifikasi routing dinamis itu seperti apa yang disebut dengan metrik, administrative distance, routing table, dan juga subnetting. Routing protokol dinamis dibagi menjadi dua buah bagian, ada exterior gateway dan juga interior gateway. Contoh dari exterior gateway adalah BGP dan EGP. Interior gateway contohnya adalah distance vector. Contoh dari distance vector ada RIP versi 1, RIP versi 2, EIGRP. Sementara interior gateway yang satunya lagi adalah link state, yang contoh protokolnya adalah OSPF dan ISIS. Nah, ini secara garis lengkap. Jadi interior gateway dibagi menjadi dua buah bagian. Exterior gateway kita sebut dengan EGP. Ini adalah contoh routing protokol yang sifatnya classful, yang di sini adalah sifatnya classless.
Yang di bawah adalah seri untuk next generation atau untuk yang dapat support untuk IP versi 6. Nah, ini contoh dari desain vektor, ini contoh dari link state, ini contoh dari link state juga. Ini desain vektor proprietary Cisco, artinya IGRP merupakan routing protokol yang hanya dimiliki oleh sebuah Cisco. Sementara yang sifatnya open ada OSPF, ISIS, dan RIP. Oke. Tadi fungsi dari routing table adalah, routing protokol adalah kita dapat melakukan penambahan routing secara dinamis tanpa dilakukan oleh sebuah admin. Ini perbedaan antara statik dan dynamic. Statik sangat mudah dikonfigurasikan, dia hanya membutuhkan CPU yang sangat kecil, bandwidth yang digunakan pun juga sedikit sekali, membutuhkan konfigurasi ketika ada perubahan jaringan, lebih aman, tapi tidak cocok untuk network yang skala besar. Artinya ketika kita berbicara mengenai dynamic routing, ini merupakan inverse dari static routing. Jadi kalau di sini mudah, kalau di sini perlu pengetahuan yang cukup untuk mengkonfigur ini. Sini CPU usage dan memory usage pun juga sangat tinggi, termasuk bandwidth yang digunakan. Akan tetapi ini akan menjadi lebih mudah ketika ada perubahan topologi jaringan, maka dynamic routing secara otomatis akan melakukan secara penambahan routing. Akan tetapi nilainya adalah dia jauh lebih keamanannya lebih rendah, cocok untuk network yang skala besar. Ada yang disebut dengan autonomous system, merupakan kumpulan dari berbagai macam network yang dikumpulkan dalam sebuah administrative distance. Jadi AS terdiri dari 16 bit. Jadi contoh yang biasa digunakan di AS biasanya ada di exterior gateway. Nah, ini merupakan AS, ini merupakan AS, ini merupakan AS. Untuk komunikasi antara AS kita bisa menggunakan exterior gateway. Nah, ini menggunakan BGP untuk komunikasinya. Tadi kita lihat bahwa interior gateway kita bagi menjadi dua, distant vector dengan link state. Jadi distant vector merupakan routing protokol yang digunakan biasanya adalah Bellman Ford. Dia akan mengupdate jaringan berdasarkan hop, jumlah lompatan. Biasanya dia tidak lebih dari 15 hop. Artinya distant vector memiliki keterbatasan untuk network yang skalanya lebih sedang atau kecil. Sementara distant vector dia lebih nanti menggunakan algoritmanya bisa menjadi dua. Kalau untuk IGRP ada yang disebut dengan dual diffuse update algorithm atau Bellman Ford dengan menggunakan konsepnya BESPAT. Oke. Nah, sementara ada topologi lainnya adalah link state. Dia menggunakan algoritma Dijkstra. Dia akan mengupdate jaringan ketika ada topologi yang berubah. Oke. Distant vector contohnya adalah RIP versi 1, RIP versi 2, IGRP dan IGRP. Link state contohnya adalah OSPF dan ISIS. Ada yang disebut dengan konsep class pool routing protocol. Class pool routing protocol ini melekat berdasarkan pengalamatan kelas IP. Kelas A, kelas B, kelas C. Seperti kita ketahui, kelas A merupakan 255.0.0.0. Kelas B, subnetnya adalah 255.255.0.0. Sementara kelas C adalah di 255.255.255.0. Mengapa ini disebut dengan kelas A? Ketika pengalamatan IP address dimulai dari 1 sampai dengan 126, sementara B dari 128 sampai dengan 191. Kelas C
192 sampai dengan 223. Selebihnya 224 ke sana digunakan untuk multicast dan juga eksperimental. Oke, jadi yang menggunakan routing protokol yang digunakan untuk classful biasanya adalah yang sifatnya RIP versi 1 dan EIGRP. Ini adalah contoh routing protokol yang menggunakan classful. Nah, sementara ada sistem lagi yang lebih modern. Karena apa? Karena classful itu sangat tidak menghemat bandwidth. Contoh, misalkan ketika menggunakan kelas C di 255.255.255.0, maka user yang bisa di support oleh di sini adalah sebanyak 254. Sementara bagaimana jika usernya hanya ada 10? Maka sisanya akan tidak digunakan. Ini yang sangat disayangkan. Maka ada konsep lain yang disebut dengan classless. Jadi dia akan sangat meminimalisir pengalamatan IP address yang saat ini sudah mulai terbatas. Ada definisi convergence. Convergence merupakan sebuah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah router untuk mengupdate seluruh tabel routing yang ada. Jadi ada RIP, EGRP dan lain sebagainya, OSPF. Dia akan memiliki time convergence yang berbeda-beda. OSPF akan memiliki convergence time yang lebih singkat dibandingin dengan RIP. Sementara ada yang disebut dengan metrik. Metrik merupakan nilai yang dibutuhkan oleh sebuah router. Semakin kecil sebuah metrik, maka dia yang dapat dipercaya. Metrik pada RIP kita kenal dengan hop count. Tapi metrik untuk yang lainnya kita kenal dengan bandwidth, delay, load, reliability, cost, dan lain sebagainya. Nah, tadi RIP dia akan memiliki batasan hop sampai dengan 15. Lebih dari 15 maka dia tidak dapat didefinisikan. Ini contoh /2 adalah metrik. Kalau 120 ini kita kenal dengan administrative distance. 120 menandakan bahwa ini adalah RIP. Nah, contoh tadi metrik di EGRP dia tidak lagi menggunakan hop count tapi menggunakan bandwidth dan delay. Nah, ini adalah contoh 120/1. Berarti ini hanya satu hop count yang dilewati oleh router RIP. Administrative distance merupakan sebuah tingkat kepercayaan oleh sebuah router. Semakin kecil sebuah administrative distance, maka nilainya akan lebih dipercaya. Contoh administrative distance yang paling kecil adalah directly connected. Yang kedua adalah static routing. 90 untuk EGRP, 100 untuk IGRP, 110 untuk OSPF, 120 untuk RIP. Artinya ketika ada dua routing protokol RIP dengan OSPF, maka router akan memilih jalur yang lebih pendek, 110 dibandingin dengan RIP. Oke. Nah, ini misalkan ada dua routing protokol, ada 90, ada 120. Walaupun di sini nilainya lebih banyak metriknya, maka router akan lebih memilih yang nilainya 90. Dia akan lebih dipercaya dibandingin dengan yang RIP. So IP protokol digunakan untuk melihat jenis protokol yang digunakan. So IP route digunakan untuk melihat routing apa saja yang kita gunakan.